Halo everyone, bagi kalian yang masih bingung nih ya, kalau mau mulai belajar bahasa Inggris dari awal mulanya itu apa saja yang dilakukannya? Kita mulainya dari mana dulu? Apakah langsung ke tata bahasanya, rumus-rumus yang seperti di tenses itu, atau apa ya? Jadi emang penting sekali ya kalau mau belajar bahasa Inggris itu kita harus tahu grammar atau tata bahasa, kaidah bahasa. Kalau dalam bahasa Indonesia kan ada EYD itu ya, ejaan bahasa Indonesia yang disebut. Dalam bahasa Inggris juga ada yang namanya grammar, tata bahasa Inggris ya. Jadi di sini belajar bareng Miss ya, kita akan mengkaji apa sih grammar itu. Yang pertama yang perlu dipahami, yang jelas kalian paling tidak harus hafal, memperbanyak kosakata dalam bahasa Inggris. Itu yang penting ya. Jadi kosakata itu bisa kata benda, kata kerja, kata sifat, kata ganti benda, itu semua itu memiliki vocabulary atau kosakata ya. Nah itu kalau bisa kalian sudah hafal dulu banyak, ya paling enggak yang di sekitar kalian, yang sering kalian jumpai, itu paling enggak sudah tahu bahasa Inggrisnya. Baru setelah itu banyak kosakata kalian, kita mengenal lebih jauh tentang grammar atau part of speech. Itu dalam bahasa Inggris itu ada noun, kata benda, pronoun, kata ganti benda, misalkan he, she, it, they, we, I, you, itu namanya pronoun. Kalau kata benda itu ya benda, bisa benda mati, benda hidup, manusia, orang, hewan, tumbuhan, nama tempat. Itu nanti kata benda juga masih dibagi lagi menjadi berbagai kategori. Ada kata benda yang bisa dihitung dan ada kata benda yang tak bisa dihitung. Nah itu dipahami. Karena nanti juga kalau paham noun, yang lainnya akan runtun. Itu pasti paham pronoun, paham tentang adjektif, paham tentang verb. Itu yang pertama, makanya kita harus menitik beratkan pada noun dulu. Ya, karena kalau kita tahu nouns, nanti tahu pemilihan itu tunggal atau jamak. Itu kata benda yang bisa dihitung atau tidak. Karena nanti secara grammar, tata bahasa Inggris, kalau kita udah tahu itu, maka pembagian penentuan kata kerjanya tepat, sesuai dengan grammar. Pemilihan to be-nya juga tepat. Nah itu ya, terutama dari berbagai bentuk tense seperti simple present tense. Kalau kita nggak tahu noun apa ini, tunggal atau jamak, bisa dihitung apa enggak, kita akan kesulitan. Gitu ya. Nah, kita juga tidak harus paham tentang pronoun, kata ganti benda. Pronoun itu digunakan untuk menghindari pengulangan kata. Misalkan, Maira sedang berlibur di pantai. Maira pergi bersama ibunya dan adiknya. Maira di sana tinggal di hotel. Nah, di situ kan disebutkan terus Maira ya, makanya perlu ada pronoun. Maira itu kan perempuan. Orang ketiga itu pakainya she. Nah, itu makanya perlu pronoun ya. Adjektif itu kata sifat yang menerangkan kata benda. Nah, makanya kita harus paham kata benda lagi ya. Makanya nanti ditempatkan di pertama yang dipelajari dulu. Nah, kalau sudah paham adjektif, kita perlu juga verb. Verb itu kata kerja atau kalau dalam bahasa Indonesia itu predikat. Ya. Kata kerja juga nanti ada banyak bentuknya ya. Ada yang kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga atau main verb, past form, participle. Itu juga gunanya masing-masing sesuai jenis tense ya, jenis tensesnya. Kemudian kita juga akan belajar preposition, kata depan. Kita tahu kan namanya juga position, posisi berarti letaknya di mana. Menjawab pertanyaan di mana, di dalam, di luar, di atas, di samping, di depan. Nah, itu kan biasanya untuk menunjukkan keterangan waktu atau tempat. Itu namanya preposition dalam kalimat ya. Sebenarnya kalimat itu cukup subjek sama predikat ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu yang paling minimal. Nanti bisa ditambah objek atau pelengkap. Nah, kalimat sendiri itu dibagi menjadi dua ya, kalimat nominal dan kalimat verbal. Hampir mirip dengan bahasa Indonesia pokoknya ya. Kalau kalian paham bahasa Indonesia, struktur kalimat, belajar bahasa Inggris lebih mudah. Kemudian ada adverb, kata keterangan. Ini biasanya menerangkan kata kerja, bagaimana dilakukannya. Misalkan dia berlari
Bagaimana berlarinya? Dengan cepat. Dia bernyanyi dengan indah, itu menerangkan kata kerja dan kadang juga menerangkan kata sifat juga. Nah, setelah belajar adverb, kita akan belajar conjunction, kata penghubung, dan and ya, or atau. Kemudian juga nanti mengenal interjection, itu seperti oh, wow, ouch, oh, nah, itu namanya interjection, kata seru ya. Kalau kita menunjukkan keterkejutan itu dalam bahasa Inggris namanya interjection. Nah, di sini kita lihat ya. Berikut ini sebuah saja anak-anak. Ini versi Inggrisnya, yang versi Indonesianya ini. Berikut ini sebuah saja itu seperti lagu, puisi ya. Anak-anak zaman dahulu tentang 8 part of speech, 8 bagian untuk bahasa Inggris ya, tentang grammar bahasa Inggris. Dengan membaca ini kita akan memberikan kalian sebuah ide, apa sih sebenarnya grammar itu? Baca dan ingat-ingat ya. Setiap nama disebut kata benda. Jadi nama orang, profesi orang itu, hubungan orang itu namanya kata benda. Benda mati, benda hidupnya. Seperti ladang, air mancur, jalan, kota, field, ya, word, city. Itu kata benda. Sebagai pengganti kata benda, kata ganti digunakan pronoun. Seperti dia, aku, bisa bertepuk tangan. Ya, sifat menggambarkan suatu benda seperti tongkat sihir, cincin pengantin. Sebagian besar kata kerja berarti tindakan sesuatu yang dilakukan, membaca, menulis, melompat, dan berlari. Itu kata kerja. Write, read, write, jump, run. Kata keterangan menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya cepat, lambat, buruk, baik. Kata depan menunjukkan hubungan seperti di jalan, di stasiun. Itu kata depan preposisinya. Kata penghubung conjunction itu menghubungkan dalam banyak cara. Contohnya kalimat kata, atau, dan itu kata penghubung. Kata seru, interjection. Contohnya, perhatikan, awas. Gitu namanya interjection. Tanda seru harus mengikuti dan harus diikuti dengan tanda seru. Nah, kira-kira kalian bisa menangkap nggak grammar itu apa berarti ya? Ya isinya ada 8 bagian ini, itu namanya grammar. Paham ya? Nah, yang perlu dipelajari juga sebelum belajar bahasa Inggris adalah huruf kapital. Sama halnya dengan bahasa Indonesia ya. Huruf kapital juga disebut huruf besar atau huruf atas ya. Kadang-kadang hanya ditulis kapital. Contohnya ini, tulisannya semuanya udah tahu ya. Kalau dalam bahasa Inggris gimana? Sudah pada bisa bacanya belum ya? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Nah, itu ya cara bacanya ya. Kapan sih kita menggunakan huruf kapital? Menggunakan huruf kapital untuk huruf awal di dalam kalimat. Seperti dalam bahasa Indonesia ya. Contohnya, the dog is barking. Anjing itu sedang menggonggong. Get out from here. Keluarlah dari sini. Kalimat seru ya, kalimat perintah, ini kalimat positif. Selalu menggunakan huruf kapital untuk kata I, aku. Jangan yang kayak gini ya. Jangan I itu, I-nya itu kecil. Bukan seperti itu ya. I. Itu harus selalu besar, entah di depan maupun di tengah maupun di akhir. I am 10 years old. Aku 10 tahun. Mahera and I are good friends. Mahera dan aku itu teman baik. Nah, menggunakan huruf kapital untuk nama orang jelas ya. Anna, Teddy, Judika, Kim, Snow White, Humaira, Kansa, Harry Potter. Itu selalu ya, makin nama teman itu udah jelas ini.
Menggunakan huruf kapital untuk nama tempat. National Museum, Gembira Luka Zoo, Jakarta, Bandung, Situbondo, Pekalongan, London, itu huruf-huruf kapital. Menggunakan huruf kapital saat festival, hari perayaan-perayaan, hari libur, hari besar, hari dalam seminggu, hari-hari dalam minggu seperti Sunday, Monday, nama bulan, dan dalam setahun itu juga harus pakai huruf kapital ya. New Day, New Year's Day, Idul Fitri, Labor Day, Mother's Day, Sunday, Monday, Friday, January, February, June, December. Oke, langsung coba kita ke latihan soalnya ya. Lingkarilah huruf yang seharusnya huruf kapital, kemudian tulislah yang benar di ruang kosong di bawahnya. Aina and I are good friends. Ini ya, ini harusnya A-nya itu besar dan I-nya juga besar. Berarti harusnya Aina and I. Seperti itu. Kita kecilin dulu. They are going to Malang during our summer vacation. They, ini kan di awal kalimat harusnya kapital. Going to Malang. Malang itu nama kota, juga harusnya kapital ya. Berarti they, kemudian Malang. Gitu ya. There is an interesting football game on Sunday. Mana ini there, itunya harusnya kapital ya. Dan Sunday juga selalu kapital, S-nya kan nama hari. Berarti harusnya there and Sunday. Seperti itu. There. Jason lives on Thompson Avenue. Jason nama orang, apalagi ini di awal kalimat, dan ini nama tempat. Jalan ya, berarti harusnya kapital dong ya. Jason, kemudian Thompson Avenue. Ya. December is the last month of the year. December-nya ini harusnya kapital, apalagi di awal kalimat. Ya, harusnya berarti December. She likes to go to National Zoo. Nah, ini she, kemudian National Zoo, harusnya juga kapital ya, berarti she, dia, kemudian national. Oke ya, oke, latihan yang kedua. Lihatlah tanda di sebelah kiri ini. Bisakah kalian menemukan kesalahannya? Tulislah namanya dengan benar di yang sebelah kiri. Newton Road, ini harusnya kapital ya. Newton Road. Botanic Garden juga harusnya kapital. Botanic Garden. National Library itu juga harusnya kapital. Perpustakaan Nasional, National Library. Hopkins Hotel, ini juga nama tempat, berarti harusnya kapital. Seperti ini ya. Oke, nah itu saja yang perlu perhatikan kalau kalian akan belajar bahasa Inggris. Nah, untuk selanjutnya lebih penjelasannya lebih detail akan di video selanjutnya ya. Kita terus video selanjutnya.